Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM C0D024011 dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Oke, baik, kita masuk ke struktur pendanaan perusahaan. Dalam membiayai operasional dan investasi jangka panjang, perusahaan memerlukan sumber dana eksternal dan internal. Dua pilar dananya itu ada kewajiban atau utang, pinjaman dari bank atau penerbitan surat utang. Ketiga, ekuitas, modal sendiri yang mencerminkan hak pemilik aset. Atau aktivitas keuangan perusahaan selalu beriringan dengan aspek perpajakan, khususnya PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dan karakteristiknya. Kewajiban jangka panjang atau long term liabilities itu adalah utang perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun atau melampaui 1 periode akuntansi normal. Tenor panjangnya, waktu pelunasan yang luas memungkinkan perusahaan mengelola arus kas investasi. Untuk solvabilitasnya, yang menjadi indikator utama kemampuan perusahaan dan memenuhi janji masa depan. Risikonya itu memerlukan kemampuan pembayaran bunga dan pokok yang stabil. Oke, kita masuk ke klasifikasi utang obligasi. Instrumen obligasi, surat utang yang diterbitkan kepada investor dengan janji bunga berkala atau kupon dan pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Pertama, ada diterbitkan untuk dana jumlah besar. Kedua, dapat dijual pada nilai pari, premium, dan diskonto. Menimbulkan beban bunga bagi perusahaan. Aspek perpajakan itu penghasilan bunga obligasi merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Pajak dipotong oleh perusahaan penerbit obligasi saat pembayaran bunga. Oke, utang bank dan utang hipotek. Utang bank jangka panjang itu pinjaman yang diperoleh dari lembaga perbankan dengan tenor lebih dari 1 tahun, biasanya dibayar melalui sistem cicilan atau amortisasi berkala mencakup pokok dan bunga. Utang hipotek itu jangka panjangnya yang dijamin secara khusus dengan aset tetap seperti tanah dan bangunan. Jika tak gagal bayar, aset tersebut dapat disita oleh kreditur. Oke, sewa dan imbalan jasa. Kewajiban sewa atau lease timbul dari kontrak pemakaian aset jangka panjang, dicatat sebagai aset hak guna dan kewajiban sewa di neraca. Kewajiban imbalan kerja, kewajiban perusahaan terkait utang, pensiun, pesangon, atau manfaat karyawan jangka panjang lainnya, diakui secara aktual. Seluruh klasifikasi di atas mencerminkan itu beban masa depan yang harus diungkapkan secara jujur dalam laporan keuangan. PPh pasal 4 ayat 2 utang obligasi itu ada tarifnya, itu ada 10%. Karakteristik utamanya itu ada pajak bersifat final atau tidak dapat dikreditkan, dikenakan atas jumlah bruto bunga, terus dipotong langsung oleh perusahaan pembayar, dan terakhir disetorkan ke kas negara sebagai kewajiban pajak. Di sini ada jurnal obligasi, contoh kasusnya itu pembayaran bunganya itu 200 juta dengan pajak 10%. Jadi tahap akunnya pertama ada kita saat pembayaran bunga, terus beban bunga, utang PPh pasal 4 ayat 2, dan kasnya. Nah, kita letakkan beban bunganya itu di debit dengan 200 juta. Terus ada utang PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 20 juta karena sudah dikurangkan oleh tarif pajak. Setelah itu kasnya berarti dari 200 juta itu dikurangkan dengan 20 juta, hasilnya 180 juta. Oke, analisis beban bruto. Total beban bunganya itu 200 juta, maka kas bersih ke investornya itu ada di 180 juta. Penjelasan mendalamnya, beban bunga tetap dicatat secara bruto karena dia mencerminkan pengorbanan ekonomi dipenuh dengan perusahaan. Pajak bukanlah beban perusahaan, melainkan dia titipan kewajiban investor yang harus disetorkan. Oke, pajak penjualan saham. Prinsip pajak final saham dikenakan atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek
Pajak ini didasarkan pada nilai bruto transaksi, bukan keuntungan. Karakteristiknya itu bersifat final dan langsung, tarif sangat kecil, contohnya 0,1%, dipotong otomatis oleh broker, dan membatasi pengkreditan pajak. Artinya meskipun perusahaan rugi dalam penjualan saham, pajak tetap wajib dibayarkan dari total nilai penjualannya. Oke, di sini saya ada jurnal saham di mana datanya itu jualnya 800 juta, nilai bukunya ada 750 juta. Pajak finalnya 0,1%, maka jadi 800.000. Nah, nama-nama kasnya itu kas neko terima, neto terima, terus ada beban pajak final dan investasi saham, harga buku, dan itu keuntungan jual saham. Nah, kita letakkan itu 799.200 kasnya dan 800 beban pajak finalnya. Terus di sini ada investasi saham itu 750 dan keuntungan jual sahamnya itu ada 50 juta. Jadi laba bersih dilaporkan adalah keuntungan 50 juta, beban pajak finalnya itu ada 80.000 dan hasilnya itu 49,2 juta. Baik, sudah masuk di kesimpulan materi saya. Ini dimana kesimpulannya itu pendanaan strategi, kewajiban jangka panjang adalah instrumen krusial untuk pertumbuhan investasi perusahaan yang melampau satu periode akuntansi. Yang kedua, kepatuhan pajak final itu PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final, akurasi pemotongan bunga, obligasi, dan penjualan saham menjamin integrasi laporan keuangan. Akurasi pelaporan pencatatan beban harus bruto, memastikan laporan laba rugi mencerminkan ekonomi perusahaan secara transparan. Sekian, terima kasih dari hasil presentasi saya. Maaf jika saya ada salah kata.